Hah? Sing wingi? Ya wis ayo. Ngon-ngono nek misalnya ngono rame ganti. Sing wingi. Gimana? Nek ngukur jalan. Maksudnya? Mana rek ngukur jalan ieu? Gimana? Saya bukan orang sini, Pak. Paduli teh rek urang mana-mana geus hari ini lah. Pusing aing nempon lagi lah. Kita ngomong so bahasa Indonesia lah. Saya nggak tahu bahasa Sunda. Kira mantap pusing lah. Nareuleuh lagi aing lieur anjing. Bacot anjir. Ini baru datang anjir. Kita juga datangnya rame-rame. Maksudnya gimana ya? Slow gitu kan. Anjir dimarahin loh. Set set bro, hijau bro, hijau. Hijau bro, hijau. Set bro. Set bro. Pada keluar jalur gitu bro, jalur. Wuh! Keluar jalur bro. Marka gua nih, wes. Beras bro, keluar jalur. Soalnya macet ya. Jadi pada keluar jalur, tapi bahan membahayakan yang di marka saya gitu kan. Terlalu arogan. Ya kalau ngelebihin marka ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kencang-kencang gitu, pelan aja gitu. Slow. Nablok banget sih teteh. Nggak apa-apa. Oke, pembukaan ya, belum ya. Oke, selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya di channel Saiful Wae. Asik. Kali ini sesuai judul, sesuai tema, yaitu kenapa Lembang jadi sadis kayak gini ya. Kenapa Lembang jadi ngeri kayak gini. Dan kenapa warga-warga menjadi brutal kayak gini. Itu gara-gara siapa? Hayo, hah? Jadi dengar-dengar itu kan banyak kecelakaan dan diakibatkan dari ya yang sering cornering gitu ya di Lembang gitu. Lampu merah. Ntar dulu ya. Kalau dari kata San Mori kita bisa artikan yaitu Sunday Morning Ride kan ya. Kepanjangan dari Sunday Morning Ride gitu kan, mengendara pada hari Minggu di pagi hari. Dan kalau diartikan lagi yaitu kalau menurut saya gitu kan, saya pribadi mengendara santai gitu, jangan arogan gitu kan, mengendara ke Lembang dengan santai, bertemu teman-teman baru, dan kita menikmati pemandangan yaitu di alam-alam itu, yaitu di Lembang gitu kan. Jadi jangan arogan-arogan gitu, jangan main cornering gitu. Aduh, bahaya banget sebenarnya. Makanya warga-warga tuh pada brutal kayak gitu gara-gara siapa? Ya itu, gara-gara yang cornering lah. Jadi kalau menurut saya gak penting banget gitu kan cornering gitu. Jadi imbasnya ke siapa kalau kayak gitu? Ya imbasnya ke kita-kita yang pada
pengen menikmati suasana alam gitu kan. Kayak saya sendiri gitu kan, nggak tahu apa-apa dimarahin. Terus kayak video tadi gitu kan, ditimpuki. Terus malah ada yang diusir, malah ada yang diomongin mau ngapain sih kesini gitu kan, mau ngukur jalan. Kayak videonya si M. Jalan. Gimana? Nek ngukur jalan. Maksudnya? Mana rek ngukur jalan ieu? M Arif. Di sini saya akan ngebahas videonya M Tovan Arif. Yap, boleh. Kita reading pagi ke Lembang, asalkan santai. Terus kalau mau ngebut, lihat sikon lah ya, jangan terlalu emosi gitu kan. Ngebut seininya aja lah, perlunya aja gitu kan. Jangan sampai ditarik-tarik tuh jelas gitu, aduh gak jelas gitu, sampai mengakibatkan kecelakaan, kan bahaya bro. Buat diri kita sendiri dan orang lain juga kan bahaya. Oh sapi bro. Emang sekarang hari kurban gitu. Yap, kayak saya sendiri gitu kan. Saya juga pencinta San Mori sebenarnya. Saya suka ke sana ke Lembang gitu kan. Pagi-pagi biasa saya setelan jam 6, kalau nggak jam 7 ke sana paling ya. Sama temen-temen ngopi. Nah, di situ tuh saya sering melihat teman-teman pada corneringan kayak gitu, bahaya sebenarnya, tarik-tarik gas kayak gitu dan mengakibatkan kecelakaan. Aduh, sebenarnya bahaya banget. Udahlah biasa aja gitu kan. Kalau emang pengen test ride ya santai aja gitu kan. Lihat sikon gitu, jangan terlalu emosi nafsu kayak gitu ya. Sambil cerita sedikit tentang kengerian warga di Lembang. Dan saya banyak teman gitu kan dari YouTube. Siapa yang sering San Mori ke sana gitu kan. Kalau yang sering San Mori, kontak-kontak lah. See how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Ada bolongan, kontak lah. Nah di situ kan kita jadi punya teman lagi, teman baru, kan enak. Kalau udah kayak gini banyak kecelakaan, warga pada ngamuk, malah ada yang pegang samurai, ada yang melempari dengan batu. Oh shit bro, jadinya kenanya ke kita gitu kan. Sok dilihat sendiri. Coba deh ke Lembang, dulu kan rame banget, sekarang udah jarang lah. Jarang banget. Saya kemarin terakhir teh 3 minggu yang lalu teh ke Lembang, sepi, anjir sepi demi Allah, sumpah. Ada yang kecelakaan lagi, aduh. Udah tahu itu emang jalannya enak gitu kan buat corneringan, tapi jangan sampai brutal gitu kan, bahaya bro. Terus kemarin teh ada yang seorang anak pelajar kayaknya ya, punya motor moge baru, terus mencoba di Lembang, terus tabrakan. Aduh. Nah itulah akibat dari nafsu corneringan gitu. Main cantik aja bro, jangan terlalu inilah. Kalau emang nggak bisa disalip ya jangan. Saya saranin buat anda yang cornering, jangan terlalu nafsu cornering gitu kan. Lihat sikon di depan. Kalau emang tidak bisa buat disalip ya jangan. Ya. Ya dampaknya kita bisa lihat sendiri. Temen saya pada ngeri kan. Jadi nggak pernah lagi ke Lembang udah lama kayaknya. Karena apa? Warganya tuh pada brutality. Ada yang pegang samurai, ada yang melempari dengan batu. Aduh, bahaya banget tuh ya. Karena warga tuh tak suka dengan kita yang pada San Mori.
Oke, next lanjut. Tuh enak banget, ini jalan ke Lembang ini. Saya sering lewat sini. Nah di situ enak banget buat lurusan berkelok-kelok kan kalau lewat Lembang tuh. Gimana nggak nafsu gitu kan? Jalannya mulus, berkelok-kelok pula gitu kan. Tapi nah di situ keimanan kita tuh diuji. Jangan terlalu arogan buat cornering ya. Santai-santai aja. Bukannya ngelarang, tapi kita harus safety dan hati-hati. Iya mas brother. Yap, kembali lagi ke teman saya tadi. Dia sudah hampir 5 bulan nggak mau ikutan San Moro lagi karena takut ntar kita kena imbasnya kayak si Tovan Arif itu. Yo langsung. Nah, jadi kenanya kena siapa imbasnya? Ya kena kita jadinya. Jadi buat anda para pecinta cornering, cornering lah di tempat yang semestinya, yaitu di mana? Di sirkuit lah ya. Kalau di Lembang kan masih jalan umum, bahaya. Malah saya pernah gitu kan lagi nggak ngebut-ngebut banget sih, 80 ke bawah gitu kan. Pas mau belok, saya sudah lihat-lihat gitu kan. Wah aman ini mah, saya belok weh. Di depan ada yang ngebut banget goblok. Kira-kira motor 250 lah. Ngeri banget itu ya. Hampir adu domba saya. Kalau saya nggak fokus, wah bisa kena bray. Bahaya bray. Ninja RR itu motor kencang tuh ya. Dulu saya pernah punya, kayaknya mogok itu. Kayaknya kehabisan bensin sih kalau dari situ mah. Salah apa? Emang si motor itu keren, tarikannya mantap. Tapi kalau sering habis bensin karena boros, buat apa sih? Mending yang biasa-biasa aja lah ya. Capek kayaknya. Dia udah nggak kuat. Dulu saya sering gitu kan habis bensin kayak gitu. Karena apa? Boros. Males kalau punya motor 2 tak kayak gitu kan. Kalau udah ada yang nyaman dan irit, kenapa nggak pilih yang nyaman dan irit gitu kan? Pilih kayak gitu buat harian, ya mampus dah. Bang tuh udah terkenal buat corneringannya. Tapi ya gitu, terkenal juga warga juga pada arogan, pada brutal, nggak suka kita cornering di sana. Karena banyak sekali yang celaka. Dan terakhir kemarin tuh dengar-dengar ada yang celaka, Honda Backjul nabrak mobil. Dan Mega Pro nabrak motor lagi. Mundur si angkot. Kot. Jadi banyak crashnya gitu kan. Emang nggak pada mikirin gitu kan? Di rumah tuh bapak ibu nungguin gitu kan. Tapi kita kecelakaan, aduh bahaya banget kan. Gak mikirin diri sendiri apa gimana? Kamana? Oh karek balik. Nganterkeun tuh. Eta aya. Oh si Cela. Di dekat dia kamu, iya nak ngekosna? Di dekat dia. Si Ade. Nah itu salah satu teman saya yang dulu sering cornering.
sekarang sudahan. Karena apa? Yaitu arogan warga. Sambil inilah jalan weh. Tadi ledeng. Kumaha? Itu ngaturkan si Stella kan? Oh, diharap tuh, diharap. Karep. Udah kayak sambil nge-vlog. Lu ngecarep kayaknya mah. Ya, kebon langsung mah. Kayaknya di situ dia ngekosnya di situ. Oke, itu aja tips dari saya, yaitu kalau pengen corneringan di tempat yang aman, di tempatnya. Terus yang kedua, jangan terlalu bernafsu ya. Kalau ada tikungan, santailah, sayangi diri Anda dan orang-orang sekitar. Oke, mungkin itu aja yang mungkin saya ingin sampaikan kepada Anda. Bukan bermaksud untuk melecehkan para cornering lovers, tapi saya ingin mengingatkan pada Anda untuk selalu berhati-hati ya guys. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Bila Anda suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih untuk menonton video saya. Thank you. See you. Bye-bye. Peace. Oke, kita pulang.